Kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan yang ke-47 bersama dengan suara serak. Kali ini berjudul Spirit Kuali. Selamat mendengarkan kisah ini. Semoga bisa menemani aktivitas kalian semua. Wajah Wang Ming berubah, lalu dia menganggukkan kepala dengan wajah cemberut. Ini memang harus dikutuk. Dia bahkan merasa apa yang baru saja dikutuk Sutianmu tidak cukup melegakan. Dia seharusnya mengutuk leluhur Mahaguru Ma. Tunggu, itu tidak benar ah. Wang Ming tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menatap Sutianmu dengan penuh tanda tanya. Yang mulia Sutianmu, meskipun sarana pengendalian api kamu sangat kuat, tetapi pola kuali bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya karena kamu kuat dalam mengendalikan api. Apakah kamu yakin dapat membuat pola kuali? Sesuatu yang sulit dicapai seperti pola kuali tak akan terkait langsung dengan alkimia atau pemurnian persenjataan. Sutianmu masih sangat muda, apakah dia benar-benar tahu banyak? Tak dapat dikatakan bahwa Sutianmu telah tenggelam dalam pola kuali sejak lahir hingga sekarang, bukan? Melihat Wang Ming masih tidak mempercayainya, Sutianmu memberikan tatapan kosong, tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, langsung naik dan mendorongnya menjauh, mengambil pisau pola kuali, mencelupkannya ke dalam bahan pola kuali dan mengambil kuali dan mengukirnya. Hei, kamu! Wang Ming langsung tidak senang dan buru-buru naik untuk menghentikannya, tetapi saat berikutnya dia membeku. Hah! Melihat Sutianmu mengukir gambar yang bagus, Wang Ming menyipitkan matanya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini masih bagus? Hei, pelan-pelan, pelan-pelan. Ukiran barusan seperti menguji air, perlahan kecepatan Sutianmu bertambah cepat, seperti pekerjaan saluran air pada umumnya. Kecepatannya semakin cepat dan cepat, pola kuali bahkan tidak berhenti di tikungan. Ini membuat Wang Ming takut, tangannya tidak berhenti gemetar. Jangan sampai Sutianmu melakukan kesalahan. Begitu dia melakukan kesalahan, pola kuali dan danding semuanya akan batal demi hukum. Tetapi jika Sutianmu tidak melakukan kesalahan, dia tak bisa menghentikannya. Jadi dia hanya bisa melihat dengan jantung berdebar dan keringat dingin keluar di kepalanya. Beraninya dia, semakin dia melihat, semakin gemetar hatinya. Mulut Wang Ming menggigil. Sutianmu yang mengukir pola kuali dengan kecepatan seperti itu bisa dikatakan berani. Selesai. Sutianmu menghembuskan nafas panjang udara keruh, melemparkan pisau pola kuali dan menyerahkan kuali dan kepada Wang Ming dan berseru. Baru saja selesai mengukir. Wang Ming sekali lagi tercengang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kurang dari setengah jam, bukan? Ini juga terlalu cepat. Sutianmu mengangguk, hanya satu pola kuali yang bagus, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wang Ming menelan ludah dengan tidak percaya, mengambil kuali dan mulai dengan hati-hati memeriksa pola kuali di atasnya, dan sekali lagi, dia terkejut sampai sempoyongan. Tidak ada kesalahan sama sekali, dan itu bahkan lebih presisi dari yang saya ukir sebelumnya, polanya bahkan lebih presisi, dan garis-garisnya seperlima lebih tipis. Prestasi ini sungguh mencengangkan, dengan penambahan garis-garis pada kuali dan bahkan menjadi sebuah karya seni. Membuat orang berdecak kagum. Setelah sekian lama, Wang Ming menghela nafas dan meletakkan kuali. Tetapi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru mengambil kuali, menatap dengan tidak percaya dan memasukkan kekuatan jiwanya. Danding langsung jatuh dari tangannya dengan ucapan dan jatuh ke tanah. Secara pribadi disempurnakan dari danding, Wang Ming masih harus jatuh ke tanah tanpa sedikit pun sakit hati. Dia benar-benar terpana. Baru setelah sekian lama Wang Ming bergumam dengan bibir gemetar, atas, kuali halus kelas atas. Sutianmu tidak terkejut melihat penampilan Wang Ming yang tertegun, tetapi ketika dia melihat Wang Ming tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri, dia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu bukan hanya kuali esensi kelas atas, sejauh yang dia tahu. Tidak, itu bukan ilusi. Yang mulia Sutianmu, kamu mengubah kuali esensi kelas menengah, menjadi kuali esensi kelas atas. Astaga, ini hanyalah keajaiban. Gaplokan ini membuat Wang Ming terbangun, dengan penuh semangat bergegas dan meraih Sutianmu, dengan penuh semangat bersemangat sampai menari-nari, semua ingin kejang. Master Senjata Wang, tenang. Sutianmu mendorong Master Senjata Wang menjauh, mengangkat bahu dan berseru, pola kuali pada awalnya adalah bagian penting dari kuali danding,
selama kualitas kuali danding yang kamu lulus ujian, sangat normal untuk menaikkan kelas. Wang Ming masih menggigil kegirangan, dia bahkan tak tahu harus meletakkan tangannya di mana, dia mengerti semua alasannya, tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa melakukannya. Ajaran Guru Ma, hanya kentut. Baru setelah sekian lama Wang Ming mendapatkan kembali ketenangannya, yang dia lakukan adalah meludahi Guru Ma, dan ketika dia dan Su Tianmu saling berpandangan, mereka berdua tertawa. Keduanya mencapai konsensus bahwa dalam hal tato kuali, Master Ma adalah sampah. Senjata Master Wang, kamu tidak membutuhkan bahan pola kuali ini, bukan? Su Tianmu menoleh untuk melihat bahan pola kuali di palet dan berseru, tapi dia sudah lama menatap bahan-bahan ini. Wang Ming melihat ke arah bahan pola kuali itu, wajahnya berkedip ragu-ragu, ini masih kurang dari setengahnya digunakan, dengan 2/3 penuh tersisa, bagaimana dia bisa mengatakan dia tidak membutuhkannya lagi. Tak perlu, bahan-bahan ini akan diberikan kepada Yang Mulia Su Tianmu untuk kamu buang. Wajah Wang Ming bersinar dengan kilatan rasa sakit pada daging sebelum dia dengan tenang melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Su Tianmu? Su Tianmu telah membantunya meningkatkan kuali danding, dia tak akan menjadi picik bahkan jika dia patah hati. Dan hal ini berarti dia telah menyempurnakan kuali esensi kelas atas. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih banyak. Su Tianmu tersenyum sambil mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Ini benar-benar penghasilan yang besar. Sama-sama, Wang Ming menggelengkan kepalanya dan mengambil kuali dan dengan wajah penuh kegembiraan. Yang Mulia Su Tianmu, kamu sibuklah dulu, saya tak akan mengganggu kamu. Setelah mengatakan itu, Wang Ming berbalik dan pergi, dia tidak sabar untuk menguji kuali dan yang baru. Melihat pintu besi menutup, Su Tianmu menoleh untuk melihat bahan pola kuali itu dan segera menggosok kedua tangannya dengan gembira. Sekarang ada kuali roh kelas atas untuk digunakan. Hati Su Tianmu sangat senang, dia tidak sengaja mengukir pola kuali dan dengan sangat baik, tetapi jika dia ingin menghemat bahan, maka dia harus menggambarnya dengan baik. Sekarang 2/3 dari bahan yang tersisa, dia telah mendapat untung besar. Dia buru-buru mengeluarkan kuali roh, duduk di tanah dan mulai mengukir pola kuali. Kuali roh tidak dibandingkan dengan kuali halus, pola kuali lebih dari satu tingkat kerumitan, tidak hanya harus lebih berhati-hati, tetapi juga sangat memakan waktu dan melelahkan, tak boleh diganggu. Haha, saya telah menyempurnakan kuali halus kelas atas, saya telah menyempurnakan kuali halus kelas atas. Wang Ming memeluk kuali dan meninggalkan ruang pemurnian, dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan tak bisa melangkah, dia tertawa sepanjang jalan, dia tak bisa lebih bahagia untuk hal yang begitu baik. Tapi kegembiraan melahirkan kesedihan, tanpa melangkah jauh Wang Ming langsung menabrak seseorang, mendongak ke atas, wajahnya berubah. Guru Ma, orang tua berwajah hitam dengan 3 gumpalan janggut panjang di depannya tidak lain adalah pemurni kelas 4, Master Ma. Guru Ma memandang Wang Ming, dan wajahnya yang sudah gelap seketika menjadi lebih gelap. Senjata Master Wang, kakiku, apakah baik untuk diinjak? Wang Ming membeku dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa kakinya telah menginjak bagian atas kaki Guru Ma, dan segera melompat mundur karena terkejut. Maafkan saya Guru Ma, saya tidak bermaksud melakukannya. Senjata Guru Wang, apakah kamu makan kotoran lebah hari ini? Sangat senang sampai-sampai kamu bahkan tak bisa melangkah. Master Ma masih memiliki wajah gelap dan berdengung, apa kesopanan seorang pemurni artefak kelas 3. Wang Ming tersenyum canggung, senyum bangga langsung muncul di wajahnya setelah melirik danding di tangannya. Maha Guru Ma, saya telah memurnikan kuali yang dimurnikan kelas atas. Apa? Ketika Master Ma melihat Wang Ming mengambil dan kuali untuk dipamerkan, dia langsung tercengang, pemurni kelas 3, mampu memurnikan fine kuali kelas atas. Senjata Master Wang, apa yang kamu katakan? Kamu telah memurnikan kuali halus kelas atas. Apa kamu bercanda? Berapa kilogram yang kamu miliki yang tidak kamu ketahui? Tunggu sampai kamu menjadi pemurni kelas 3 teratas. Saya yang dulu telah mencapai pemurni terbaik kelas 3 teratas selama bertahun-tahun, dan kuali yang dimurnikan kelas atas bahkan tidak dimurnikan hanya dengan mengatakannya, hanya kamu. Sebelum Maha Guru Ma dapat mengambil sikap, para beku di belakangnya merasa tidak senang dan marah.
Siapa di antara mereka yang tidak lebih tua dari Master Wang Senjata Guru? Siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dari Master Wang Senjata Guru dalam memurnikan senjata? Bahkan mereka rendah dalam memurnikan beberapa helai fine kuali kelas atas, dan dengan sedikit kemampuan memurnikan dari Master Wang Senjata Guru, mereka mampu memurnikannya. Lelucon. Wang Weapon Master mendengarkan ejekan ini, wajahnya tidak berubah sama sekali, sudut mulutnya masih menggantung senyuman, cemburu, adalah cemburu. Sompret kamu. Para penyuling itu melihat bahwa Weapon Master Wang masih tersenyum puas di sana, mereka sangat marah sehingga mereka tak bisa menahan diri untuk tidak pergi dan memukulinya, itu terlalu sombong. Guru senjata Wang, bawa dan kuali kamu dan lihatlah. Wajah Mahaguru mata pernah terlihat bagus, dan dengan wajahnya yang gelap, terlihat bagus tak akan lebih baik, menjangkau Wang Ming, dia tidak percaya bahwa Wang Ming memiliki kemampuan ini. Melihat Guru Ma ingin melihat dandingnya, Wang Ming langsung lemas, bagaimanapun juga, dia tak bisa lebih jelas tentang bagaimana dia mendapatkan esens ding kelas atas. Tunjukkan padaku. Mahaguru Ma berdengung dengan tegas, dia tahu pasti ada hantu. Wang Ming tidak berani membuat Guru Ma marah, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan danding. Guru Ma menerima danding dengan wajah gelap, dan alisnya berkerut saat melihatnya, lalu dia menghirup seteguk udara sejuk, dan perasaan yang kuat dari pemikiran yang tak terbayangkan muncul di matanya. Secara mengejutkan mengandalkan pola kuali untuk secara paksa menaikkan level kuali dan tak bisa dipercaya. Senjata Guru Wang, apakah kamu yang mengukir pola kuali ini? Mahaguru mata bisa tidak bertanya, pola kuali di atas kuali dan tidak hanya kuat, tetapi juga sangat halus dan lawas, di matanya, itu sangat indah, sebuah karya seni yang langka. Wang Ming melirik ke belakang, berpikir bahwa Sutianmu sedang sibuk, jika ini diucapkan, dengan temperamen Guru Ma yang berapi-api, dia pasti akan mencari masalah dengan Sutianmu, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan kaku. Ini saya, Guru Ma langsung berdesis. Apakah kamu melihatnya seperti orang geblek? Senjata Guru Wang, saya pikir kamu memiliki kulit yang gatal. Tatapan Mahaguru Ma menjadi dingin, dan nadanya menjadi sedingin es. Master persenjataan selalu dalam suhu tinggi, bisa jauh lebih pemarah daripada alkemis. Adalah hal yang biasa untuk bergerak dengan cepat, dan tidak ada buah yang baik untuk dimakan jika dia marah. Tuan Ma, itu benar-benar saya yang mengukirnya. Hati Wang Ming bergetar, tapi dia terus menganggukkan kepalanya dengan kaku. Guru Ma, lihatlah pola kuali yang indah itu, bukan? Ini semua karena pengajaran kamu, jika bukan karena ceramah kamu yang teliti dan lawas, saya tak akan bisa mengukirnya, apalagi mengukirnya dengan sangat baik. Kalau menyangkut pola kuali ini, kamu yang paling berjasa. Demi Sutianmu tidak diganggu, Wang Ming tidak punya pilihan selain terus memuji Guru Ma di luar keinginannya. Kentut pelangi yang terus-menerus ini secara langsung menepuk kenyamanan Mahaguru Ma yang tak tertandingi, menyebabkan kemarahan di wajahnya menghilang dan hanya tersenyum, jelas sangat tersanjung. Para penonton jelas, para pemurni di belakang Guru Ma jelas tidak mempercayai sepatah kata pun, dan mereka memandang Wang Ming dengan jijik, dan di dalam hati mereka terus-menerus meludah. Tapi 1000 memakai 10.000, bokong kuda tidak dipakai, mereka semua tidak berani mengatakan apa-apa, jika mereka menyinggung Guru Ma, maka mereka akan menderita di masa depan. Tapi yang jelas, Tuan Ma bukanlah orang geblek, bahkan jika Wang Ming mengatakan sesuatu, itu tak akan mengubah fakta. Artefak Master Wang, meskipun kamu telah belajar mengukir pola kuali sebelumnya, ini masih pertama kalinya kamu bersentuhan dengan pola kuali yang mendalam, bukan? Untuk menggambar dengan sangat baik saat pertama kali kamu mengukir pola kuali yang begitu dalam, kamu membodohi hantu. Guru Ma dengan cepat tersipu dan menegur. Dan saya bahkan tidak mengajarkan pola kuali ini, dan dari mana kamu mempelajarinya? Melihat Mahaguru Ma mencoleknya begitu cepat, kepanikan muncul di mata Wang Ming dan ia buru-buru membuka mulut untuk menjelaskan, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Mahaguru Ma menghardiknya, pada akhirnya siapa yang mengukirnya? Katakanlah. Wang Ming terkejut, melihat Mahaguru Ma benar-benar marah, hatinya langsung tenggelam. Guru Ma, pola kuali ini, bicaralah. Tuan Ma benar-benar marah, beraninya dia menyeret kakinya ke sini dan mencoba menipunya. Ini yang mulia Sutianmu. Kepala Wang Ming tertunduk dan dia kembali tanpa daya.
Su Tianmu. Mahaguru Ma mengerutkan kening, bagaimana bisa dia belum pernah mendengar nama ini. Dengan ragu-ragu menoleh, dia bertanya dan melihat ke arah beberapa pemurni di belakangnya. Meskipun semua pemurni menggelengkan kepala dengan bingung setelah beberapa saat merenung, tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar karakter Su Tianmu ini. Tuan Ma, saya memang mendengar bahwa ada orang aneh di ibu kota kerajaan, yang memenggal puluhan inti kebanggaan surgawi dari keluarga berusia 100 tahun dalam satu malam. Saat Guru Ma berbalik dengan kecewa, seorang penyuling tiba teringat pada satu orang dan berseru. Apa? Mahaguru Ma terkejut, menoleh seperti kilat untuk melihat orang itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kebanggaan surgawi mana dari keluarga 100 tahun yang tidak berada di atas alam kesempurnaan? Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghabisi begitu banyak kebanggaan surgawi dalam satu malam? Lebih penting lagi, siapa orang yang memiliki keberanian itu? Dan setelah menghabisi begitu banyak Jiao, mengapa masih begitu tenang di ibu kota kerajaan, dan mengapa keluarga 100 tahun tidak bergerak untuk membalas? Su Tianmu. Penyuling itu menatap Master Ma dalam-dalam, seharusnya bukan orang yang sama, bukan? Mata Guru Ma melotot, kebetulan sekali. Apakah Su Tianmu ini? Mahaguru Ma berbalik ke guru senjata Wang dan bertanya. Wang Ming langsung bingung. Dia telah berada di aula pedang surgawi selama periode waktu ini. Dia belum pernah mendengar tentang ini sama sekali. Sejak kapan Su Tianmu menjadi begitu mentah? Seharusnya, bukankah seharusnya begitu? Wang Ming tidak berani memastikan dan berseru, dia hanya tahu bahwa kekuatan alkimia Su Tianmu kuat, tetapi kultivasinya tidak sesesat ini, bukan? Bukankah seharusnya begitu? Baik Master Ma dan penyuling itu diam-diam menghela nafas lega di dalam hati mereka, ada baiknya jika tidak. Di mana dia sekarang? Bawa saya ke sana. Dengan itu, Mahaguru Ma tidak terlalu peduli, dia bertekad untuk melihat dewa macam apa Su Tianmu itu, untuk dapat memiliki kekuatan pola kuali yang begitu kuat. Wang Ming masih ragu-ragu, saat melihat Mahaguru Ma mulai menyentuh palu yang tergantung di pinggangnya, seketika ia menggigil, palu ini turun, bisa meretakkan kepalanya. Dia, saat ini sedang berada di ruang pemurnian atas, tapi dia sedang sibuk, Guru Ma, kamu tak boleh mengganggunya. Wang Ming segera menghentikannya ketika dia selesai berbicara, tetapi Guru Ma tidak mendengarkannya sama sekali dan langsung mendorongnya pergi dan bergegas menuju ruang penyulingan atas. Dia tidak hanya ingin melihat dewa macam apa Su Tianmu ini, dia juga ingin mendapatkan martabatnya kembali. Dia baru saja selesai memberi kuliah tentang pola kuali, tetapi Wang Ming menoleh dan mengambil kuali dan membiarkan orang lain mengukir pola kuali, yang merupakan semacam penghinaan baginya. Buka ruang pemurnian atas. Ketika dia bergegas ke area pemurnian senjata, Wang Ming mengoceh kepada anak laki-laki di konter. Anak laki-laki itu tidak berani lamban, dan langsung mengambil kunci cadangan untuk membuka ruang penyulingan atas. Su Tianmu, keluarlah. Su Tianmu sedang berkonsentrasi untuk mengukir pola kuali di ruang penyulingan, ketika suara pintu besi yang tiba-tiba terbuka dan suara meraung secara langsung membuatnya goyah dalam pikirannya, dan dia secara tidak sengaja menebas kuali roh. Melihat pola kuali yang terukir terganggu, wajah Su Tianmu langsung sedingin es. Satu pukulan yang salah, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk menebus kesalahan ini. Mengangkat kepalanya untuk melihat keluar pintu besi, wajah Su Tianmu langsung melayang dengan permusuhan, dan aura pemusnah sedingin esnya langsung melesat keluar dari ruang penyulingan. Guru Ma, Wang Ming meraung saat melihat Mahaguru Ma langsung naik dan membuka pintu, ia bahkan tak peduli dengan danding, ia langsung melemparkannya ke samping dan bergegas menarik Mahaguru Ma. Yang mulia Su Tianmu sekarang sedang berkonsentrasi mengukir pola kuali, dia tak boleh diganggu dengan cara apapun. Tak peduli seberapa kuat dia hanya mampu mengukir pola kuali esensi, tapi saya bisa mengukir pola kuali roh. Tuan Ma dengan dingin mendesis dan mendorong Wang Ming menjauh, bahwa Su Tianmu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi dibandingkan dengannya, bahkan tidak mendekati. Masalah besar, saya akan memberinya kompensasi untuk beberapa bahan kuali. Tuan Ma, Wang Ming sangat cemas sehingga dia ingin naik dan menghentikannya, tetapi dia didorong oleh beberapa alkemis lain satu demi satu, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk pergi dan menghentikannya. Su Tianmu, keluarlah.
Mahaguru Ma terus naik dan meraung, dan sebelum dia bisa masuk ke ruang pemurnian, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat keluar dan langsung menerkamnya. Minumlah. Mahaguru Ma bahkan belum sempat melihat penampilan Su Tianmu dengan jelas, dia terkejut dan marah, beraninya dia bergerak di aula pedang surgawi, pelanggaran hukum. Tubuhnya bergetar, dan baju besi astral langsung menyatu di tubuhnya. Dia adalah pembudidaya tahap akhir dari alam bumi menyeluruh, dan bahkan di usianya yang sudah lanjut, dia masih kuat. Tidak banyak orang di dalam alam ketelitian yang bisa melukainya. Semua kepercayaan dirinya langsung hancur. Su Tianmu meledakkan telapak tangannya ke baju besi astralnya, dan panas yang menyengat langsung melarutkan baju besi astralnya. Kemudian telapak tangan itu mendarat dengan kuat di dadanya. Bagaimana mungkin? Sebuah pikiran terlintas di benak Mahaguru Ma sebelum wajahnya berubah menjadi putih dan seteguk darah merah dimuntahkan saat ia terbang ke belakang. Guru Ma, beberapa orang pemurni di belakang mengubah wajah mereka secara drastis, berseru kaget sambil bergegas untuk menangkap Mahaguru Ma. Batuk bersenandung. Tepat setelah Guru Ma tertangkap, dia memuntahkan seteguk darah merah. Telapak tangan Su Tianmu ini secara langsung menyebabkan luka yang parah padanya. Hal yang berbahaya, wajah Mahaguru Ma langsung memerah, dengan berani menyerang ke arahnya, memanfaatkan pertahanannya. Jika dia melawan dengan sekuat tenaga, telapak tangan ini pasti tak akan berhasil. Kamu berani menyerang Guru Ma? Beraninya kamu. Kleng, beberapa penyuling itu baru saja bergerak menuju kemarahan ketika suara pedang dihunus terdengar, dan langsung membungkam mereka. Tapi itu segera diikuti oleh kemarahan yang hebat. Kamu masih berani menghabisi di aula pedang surgawi. Kamu ingin melawan para pemurni dunia. Memalukan, tidak taat hukum. Kamu cari mati. Beberapa pemurni itu meraung serempak dan segera bersiap untuk meraung, tetapi ketika mereka melihat penampilan Su Tianmu dengan jelas, sisa ucapan mereka langsung tersangkut di tenggorokan mereka. Ini, sangat mudah, ini terlalu mudah. Beberapa pemurni itu semua terkejut melihat Su Tianmu, yang baru saja menyerang dengan kekuatan setidaknya tahap tengah dari alam pembersih bumi, dan sebenarnya baru berusia 18 atau 19 tahun dengan kekuatan seperti ini, itu sangat menakutkan. Hanya pada usia ini, tingkat kultivasi ini, sudah cukup untuk menghancurkan semua kebanggaan surgawi dari keluarga berusia 100 tahun itu. Raut muka marah dan garang Mahaguru Ma langsung lenyap setelah melihat penampilan muda Su Tianmu, dan ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namamu Su Tianmu. Kamu adalah Su Tianmu yang membantai kebanggaan surgawi dari keluarga berusia 200 tahun. Seorang penyuling berseru kaget, menatap Su Tianmu dengan lebih ngeri. Nama yang sama, kekuatan yang sama, ironisnya, itu benar. Su Tianmu tidak menjawab ucapannya, menatap Master Ma dengan cahaya dingin berkedip di matanya, mengganggunya untuk mengukir pola kuali sama besarnya dengan kejahatan yang mengganggu alkimia seseorang. Gaplokan ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, tidak cukup untuk menghukumnya dengan keras. Apalagi yang kamu inginkan? Melihat Su Tianmu mendekat dengan pedangnya, wajah para penyuling itu berubah dan mereka minum. Ini adalah aula pedang surgawi, bukan tempat untuk bermain-main. Dengan ucapan ini, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Mereka telah lama mendengar bahwa Su Tianmu didukung oleh Pangeran Agung, dan bahkan terlibat dengan Departemen Inspeksi. Jika tidak, mereka akan berhenti berbicara omong kosong dan langsung menyerukan tindakan. Apa yang saya lakukan? Dia menyela saya dari mengukir pola kuali. Ini adalah pelanggaran besar yang tak bisa dimaafkan. Su Tianmu dengan dingin meraung, dengan brutal menyela dia dari mengukir pola kuali. Tuan Ma akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati hari ini. Jika orang yang menyela dia masih remaja yang tak tahu apa-apa, dia masih bisa melepaskannya, tetapi jika dia hidup sampai usia ini dan bahkan tak tahu tabu ini, dia harus membayar harganya. Beberapa orang pemurni itu langsung tak tahu harus berseru apa, bahkan Mahaguru Ma pun menundukkan kepala. Ini memang pantangan bagi para pemurni, dan saat kamu melanggar pantangan, maka tidak ada gunanya mengatakan apapun. Su Tianmu, Guru Ma lebih tua darimu, kamu harus selalu menghormati yang lebih tua. Seorang pemurni berbicara dengan wajah cemberut, jika Guru Ma dipukuli seperti ini, kemana perginya wajah aula pedang surgawi mereka? Hormati yang lama. Su Tianmu tertawa dingin, lalu tatapannya membentak, kutu kupret tua, tidak pantas dihormati.
Kutu kupret tua, wajah Tuan Ma berubah, sudut mulutnya sekali lagi berdarah. Dia langsung marah dengan 3 kata Sutianmu dan memuntahkan darah. Dia telah hidup selama hampir 100 tahun dan dihormati di mana-mana. Kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Sutianmu, Tuan Ma baru saja melakukan sedikit tabu, tapi kamu harus tahu aturan alkimia dan dunia pemurnian. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memuliahi Tuan Ma? Pemurni lain kemudian berdengung, secara alami tidak mau membiarkan Sutianmu memanfaatkan situasi tersebut. Kualifikasi apa yang saya miliki? Sutianmu melirik kuali esensi yang telah dilemparkan ke tanah oleh Wang Ming dengan tergesa-gesa, dan berseru dengan suara dingin, dengan kemampuan saya menggunakan pola kuali untuk meningkatkan kuali esensi kelas menengah menjadi kuali esensi kelas atas, apakah saya memiliki kualifikasi untuk memberinya pelajaran? Beberapa pemurni itu menoleh untuk melihat kuali halus kelas atas di tanah dan wajah mereka menjadi gelap seolah-olah mereka memilikinya. Dan Wang Ming teringat bahwa dandingnya terlempar ke tanah dan buru-buru pergi untuk mengambilnya. Sekuat apapun kamu, bahkan jika kamu adalah master pola kuali, itu masih jauh lebih rendah dari Master Ma. Jangan terlalu sombong jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup. Master Ma bukan hanya pemurni kelas 4, dia juga seorang master pola kuali yang sangat kuat, yang mampu menuliskan pola kuali dari kuali roh kelas bawah. Mendengar ini, Sutianmu tertawa sekali lagi dan mengulurkan ibu jarinya untuk menunjuk ke belakang. Tahu apa yang baru saja saya ukir? Pola kuali dari kuali roh kelas atas. Apa itu kuali roh kelas bawah? Sutianmu memandang Guru Ma dan yang lainnya dengan wajah angkuh dan jijik. Orang jahat memiliki orang jahat mereka sendiri untuk digiling. Jika kamu tidak bangga di depan mereka, lalu siapa yang akan kamu banggakan di depan siapa? Merajalela, sombong. Mendengar hal ini, para pemurni itu sangat marah, tetapi Mahaguru Ma tidak memiliki sedikit pun kemarahan pada saat ini, karena dia tidak hanya memperhatikan kesombongan Sutianmu, tetapi juga 4 kata, kuali spiritual kelas atas. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Mahaguru Ma menegakkan tubuh dan menatap Sutianmu dengan tidak percaya. Melihat Guru Ma seperti ini, beberapa pemurni senjata itu juga tercengang, dan kemudian mereka menyadari maksud dari ucapan Sutianmu barusan, dan mereka semua sangat terkejut sehingga mata mereka berkaca-kaca, dan mereka melompat kaget saat melihat Sutianmu. Kuali roh kelas atas, pola kuali dari kuali roh kelas atas. Hanya dia, lelucon apa ini? Bahkan Wang Ming memandang Sutianmu dengan tidak percaya. Master pola kuali bahkan lebih sulit dicapai daripada pemurni. Bahkan jika Sutianmu telah mempelajari pola kuali dari rahim ibunya, itu tetap tak mungkin. Yang mulia Sutianmu, kamu menginginkan bahan pola kuali dari saya untuk mengukir pola kuali dari kuali roh kelas atas. Wang Ming bertanya pada Sutianmu dengan wajah penuh keterikatan, sangat sulit baginya untuk menerimanya. Sutianmu mengangguk, apalagi? Wang Ming menelan ludah dan dipenuhi dengan kepahitan, dia telah meremehkan Sutianmu. Tidak, ini sudah sangat meremehkan. Anak mulut kuning, penuh omong kosong. Reaksi Mahaguru Ma tiba menjadi intens, wajahnya langsung muram. Dia benar-benar telah digertak oleh mulut kuning, sungguh memalukan. Saya yang tua telah tenggelam dalam pola kuali selama beberapa dekade, dan saya hampir tak bisa mengukir pola kuali-kuali spiritual tingkat rendah. Berapa umurmu, dan kamu berani mengeluarkan omong kosong seperti itu? Jika kamu bisa membuktikannya, tidak apa-apa. Jika tak bisa, kamu tak akan bisa keluar dari aula pedang surgawi hari ini. Buktikan, bukti lagi. Wajah Sutianmu dingin, jika kamu mengatakan buktikan, dia harus membuktikannya. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membiarkan dia membuktikannya kepada kamu? Kamu Master Ma, bukan? Pikiran Sutianmu bergerak saat dia dengan dingin menatap Guru Ma dan berseru. Justru saya yang sudah tua. Mahaguru Ma mengangkat kepalanya dengan bangga, dia adalah satu-satunya Mahaguru Ma di seluruh aula pedang surgawi, dan seluruh kerajaan tak dapat menemukan Mahaguru Ma yang kedua. Raja Changzhou memintaku untuk datang kepadamu untuk memperbaiki senjata, tapi kamu tidak layak. Sutianmu berseru dan langsung melemparkan sebuah token, yang tanpa sadar ditangkap oleh Guru Ma. Raja Changzhou, ketika mereka mendengar 3 kata ini, Master Ma, beberapa orang tercengang,
Ini adalah tugas di dalam kerajaan yang kedua setelah penguasa kerajaan. Bahkan para master besar harus memberikan beberapa poin wajah. Pangeran kerajaan tidak berani melakukan kesalahan, apalagi mereka harus takut pada 3 poin. Belum lagi pencapaian besar Chang Zhaowang, raja telah sakit parah selama bertahun-tahun. Tetapi kerajaan masih bisa stabil, hampir semua pujian Chang Zhaowang. Siapa yang berani bersikap tidak sopan? Raja Chang Zhao akan berpikir begitu tinggi tentang dia. Mahaguru Ma dan yang lainnya mendesis dalam hati, tetapi mereka tak bisa tertawa lagi ketika melihat tanda di tangan Mahaguru Ma. Ini adalah tanda kediaman Raja Chang Zhao. Dengan tanda ini, kamu bisa keluar masuk kediaman Raja Chang Zhao dengan bebas. Apa yang dia katakan itu benar. Tuan Ma dan yang lainnya menatap Su Tianmu dan mengubah wajah mereka serempak. Wajah Chang Zhaowang, mereka harus memberi. Paling tidak, mereka tak bisa memindahkan Su Tianmu. Mereka tak bisa bergerak, tapi Su Tianmu bisa. Miso. Melihat Su Tianmu datang dengan pedangnya sekali lagi, Tuan Ma dan yang lainnya melompat kaget dan tak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Su Tianmu mendapat dukungan Chang Zhaowang. Jika dia bergerak di sini, hasilnya akan sama dengan menghabisi kebanggaan surgawi inti dari keluarga berusia 100 tahun itu, dan mereka dapat pergi dengan damai tanpa harus menanggung konsekuensi apapun. Su Tianmu, jangan terlalu sombong. Jika kamu berani bertindak sembrono, bahkan Raja Chang Zhao tak bisa melindungimu. Su Tianmu, kamu hanya disukai oleh Raja Chang Zhao. Jika kamu berani membuat malapetaka di Aula Pedang Surgawi, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Kamu masih muda, jangan menempuh jalan yang menghancurkan diri sendiri. Yang mulia Su Tianmu, tenanglah. Wang Ming juga merasa bahwa ini tidak pantas dan buru-buru naik untuk menasihati bahwa orang-orang telah bertempur, bahkan jika mereka bertempur, mereka tak dapat bertindak sembrono berdasarkan latar belakang mereka yang kuat, atau jika tidak, mereka tak dapat menanggung konsekuensinya. Meskipun status Guru Ma jauh lebih buruk daripada guru besar dan, tetapi hanya sebesar itu tak dapat digerakkan. Guru Ma. Tiba-tiba seseorang bergegas mendekat, penuh kegembiraan dan meraung, tetapi ketika dia melihat penampilan Guru Ma yang terluka, dia tak bisa menahan diri untuk tidak terpana, dan kemudian ketika dia melihat Su Tianmu, dia langsung melompat kaget. Su Tianmu, kamu benar-benar datang ke Aula Pedang Surgawi. Su Tianmu mengerutkan kening ketika dia mendengar ucapan pria itu. Apa, dia masih tak bisa datang ke Aula Pedang Surgawi? Grandmaster Ma dan yang lainnya merasa aneh ketika melihat reaksi pria itu. Apakah Su Tianmu datang ke tengah-tengah Aula Pedang Surgawi dan ada hal lain yang terjadi? Zhang kecil, ada apa sebenarnya? Mahaguru Ma tak bisa tidak bertanya. Setelah pemuda itu memandang Su Tianmu dan menelan ludah, dia menoleh ke arah Mahaguru Ma dan berseru, "Mahaguru Ma, ibu kota kerajaan telah menghasilkan talenta yang luar biasa, itu dia, Su Tianmu. Tahukah kamu apa yang terjadi pada pesta makan malam tadi malam di kediaman Chang Zhaowang? Kamu bahkan tak bisa memikirkannya. Pada saat Su Tianmu mengangkat pedang suan merah dan mengukir pola kuali, dia tidak menyadari bahwa hari sudah fajar." Kemudian pemuda itu mengoceh tentang perbuatan Su Tianmu, dan Guru Ma dan yang lainnya langsung tercengang setelah mendengarnya. Membantu seseorang menerobos alam bumi menyeluruh, tidak hanya dia memerintahkan timnya sendiri untuk memecahkan formasi persegi jenderal veteran, tetapi dia juga memecahkan formasi persegi sendirian. Bahkan Fang Hong dihabisi olehnya di tempat. Ini masih sesuatu yang bisa dilakukan. Wang Ming bergumam, menggigil saat dia menatap Su Tianmu. Dia benar-benar meremehkan Su Tianmu. Su Tianmu jauh lebih kuat dan jahat dari yang dia bayangkan. Tuan Ma, apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa orang Guru Ma terkejut untuk waktu yang lama, mereka dipenuhi dengan kesulitan. Su Tianmu adalah iblis ini, dan bahkan telah menjadi menteri berjasa kerajaan, mereka benar-benar tak dapat memindahkan Su Tianmu. Jika mereka memindahkan Su Tianmu, Pangeran Agung, Departemen Inspektur Jenderal ditambah Raja Chang Zhao akan cukup untuk menginjak-injak Aula Pedang Surgawi mereka. Tuan Ma gemetar hebat, hatinya penuh dengan kepahitan, dia tak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia bahkan menyesali ususnya, bagaimana dia bisa memprovokasi iblis semacam ini. Sekarang ini bukan pertanyaan tentang apa yang harus dia lakukan, melainkan Su Tianmu menolak untuk melepaskannya.
Mengendarai harimau itu sulit. Su Tianmu, masalah ini, orang tua itu yang salah dulu. Melihat Su Tianmu sudah ada di depannya, Guru Ma mengertakkan gigi dan hanya bisa mengakui kesalahannya. Tapi kesalahannya sudah dipalsukan, yang juga membuatmu sombong sejak awal. Bagaimana kalau melipat masalah ini? Dia sombong dulu. Su Tianmu tertawa dingin, tetapi tidak bergerak lagi. Dia ingin melihat bagaimana Guru Ma dapat berkompromi dengan ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengukir pola kuali dari kuali dan kuali kelas atas? Selama kamu tidak berbicara banyak dan telah mengukir pola kuali dari kuali roh kelas atas, maka saya tidak hanya akan menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya dan siap membantu kamu, saya juga akan memberi kamu bahan pola kuali paling berharga yang telah saya kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Hati Guru Ma terasa sakit di akhir ucapannya. Ia telah mengumpulkan bahan pola kuali itu selama 50 tahun. Itu sepenuhnya 2 kali lebih lama dari waktu yang dihabiskan oleh Wang Ming. Jika ini diambil, pasti akan melukai hatinya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak patah hati. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Su Tianmu memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan sama sekali tak mungkin dia bisa mengambil bahan pola kualinya. Mundur untuk maju. Sudut mulut Su Tianmu sekali lagi menebarkan senyum dingin, benar-benar rubah tua, tapi sangat ingin mengiriminya bahan pola kuali. Lalu bagaimana mungkin dia tidak mengambil akal sehatnya? Maha Guru Ma, menggerakkan mulutmu baik untuk siapa saja, kuncinya adalah mengeluarkan sesuatu. Wajah Maha Guru Ma tidak terlihat baik saat mendengar hal ini. Apakah ini mempertanyakan kekuatan keuangannya sebagai pemurni kelas 4? Kalau begitu, coba kamu lihat lebih lama lagi. Memutar tangannya ke arah pinggang, sebuah baskom tembaga kecil muncul di tangannya, yang semuanya penuh dengan bahan pola kuali. Tas penyimpanan. Su Tianmu menyapu sekilas ke pinggang Guru Ma dari tas kecil itu, sedikit terkejut karena tidak merasa aneh. Guru Ma sebanding dengan karakter hebat dan master semacam itu. Ada tas penyimpanan yang tidak aneh, tetapi harus menjadi ruang penyimpanan terkecil dari jenisnya. Hanya ada 1 meter kubik. Mata terkunci di dalam baskom tembaga kecil, mata Su Tianmu langsung berbinar. Semuanya adalah bahan pola kuali bermutu sangat tinggi. Semuanya bisa digunakan untuk menuliskan pola kuali-kuali harta karun. Di atas kuali roh ada kuali harta karun yang lebih kuat. Ribuan kali lebih langka dan lebih berharga daripada spirit kuali. Kalau begitu saya akan mengambil bahan pola kuali ini. Sudut mulut Su Tianmu terangkat saat dia langsung berbalik dan melangkah menuju ruang penyulingan. Melihat ini, Guru Ma dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Setelah tiba di dalam ruang pemurnian, Maha Guru Ma dan yang lainnya menyaksikan Su Tianmu duduk di tanah dan mengambil kuali dan tatapannya langsung tertuju pada kuali tersebut. Sepertinya itu benar-benar kuali roh. Sepertinya juga sudah sangat tua, dan pola kuali sudah usang. Dia tidak mengukir pola kuali, tetapi memperbaikinya. Maha Guru Ma dan yang lainnya secara berurutan menghirup udara sejuk. Memperbaiki pola kuali bisa jadi lebih sulit daripada mengukirnya. Memperbaiki pola kuali tidak hanya membutuhkan kekuatan pola kuali yang kuat, tetapi juga mengetahui pola kuali asli seperti punggung tangan kamu. Hanya basis pengetahuan ini saja sudah menakutkan. Saat saya memperbaiki pola kuali, kalian semua lebih baik menurunkan nafas kalian kepadaku. Su Tianmu mengambil pisau pola kuali dan dengan dingin menyapu sekilas ke arah Master Ma dan yang lainnya. Siapapun yang berani membuat suara untuk menggangguku mengukir pola kuali, saya akan menghabisinya. Mendengar ucapan Su Tianmu, wajah Guru Ma dan wajah mereka semua tidak sedap dipandang. Ini terlalu sombong, tidak ada yang berani bersikap sombong di depan mereka, dan terlebih lagi, tidak ada yang berani mengancam mereka. Tapi Su Tianmu memang memiliki modal sombong itu, tak peduli betapa kesalnya mereka hanya bisa menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Su Tianmu memberi mereka pandangan peringatan, lalu menundukkan kepalanya dan mulai mengukir pola kuali. Hah, ini masih agak kuat. Melihat ukiran terampil Su Tianmu pada pola kuali, beberapa wajah Master Ma melayang dengan keheranan. Teknik yang terampil, jatuhnya pisau yang stabil, pengangkatan pisau yang mulus, kontrol bahan pola kuali pada tempatnya, garis-garis yang halus dan indah. Keterampilan ini memang lumayan. Namun demikian, Wang Ming langsung tercengang, menatap dengan mata penuh ketidakpercayaan. Tuan Ma dan yang lainnya menoleh untuk melihat Wang Ming.
penghinaan mengalir dari mata mereka, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia, ini ditakuti seperti ini. Hanya dengan beberapa tebasan ini, tak mungkin untuk membuktikan bahwa Sutianmu benar-benar memiliki kekuatan yang kuat dari pola kuali, hanya dapat dikatakan bahwa ada sedikit keterampilan. Melihat tatapan Guru Ma dan tatapan menghina mereka, sudut mulut Wang Ming tertarik. Tentu saja dia tidak takut seperti ini dengan beberapa tebasan ini, tetapi karena Sutianmu berada pada kecepatan ini ketika dia mengukir pola kuali esensi untuknya sebelumnya, dan dia masih berada pada kecepatan ini ketika dia mengukir pola kuali roh. Menurut gerakan Sutianmu sebelumnya, itu lambat dan kemudian cepat, dan dengan kecepatan ini di awal, bukankah bagian belakangnya akan secepat sebelumnya? Inilah alasan mengapa dia benar-benar terkejut. Wang Ming dengan tajam menghirup seteguk udara sejuk ketika dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Sutianmu, dan ketika dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, dia tiba-tiba teringat bahwa Sutianmu tak dapat diganggu, dan buru-buru menutupi mulutnya, dan menunjuk ke arah Guru Ma dan yang lainnya. Alis Mahaguru Ma berkerut saat dia dengan curiga menoleh untuk melihat, dan kemudian mereka semua menatap kosong, kengerian melonjak di wajah mereka. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Bagaimana dia bisa mengukir begitu cepat? Beraninya dia menggambar begitu cepat. Kecepatan Sutianmu dalam mengukir pola kuali semakin cepat dan cepat, begitu cepat sehingga mereka hampir terpesona, dan terlebih lagi, jantung mereka berdetak lebih cepat. Mengukir pola kuali dengan kecepatan secepat itu benar-benar menantang hati mereka. Wang Ming menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat kengerian Guru Ma, dan membaca sekilas bibirnya, seberapa takutkah kamu? Jika kamu semua melihat kecepatan yang digunakan Sutianmu saat dia mengukir pola kuali esens kuali, saya khawatir kamu semua akan ketakutan setengah mati. Ketika dia membenci Mahaguru Ma dan yang lainnya, dia tidak memikirkan apa yang telah dia kagetkan sebelumnya dan barusan. Kuali roh tidak seperti kuali esensi, dan tak peduli seberapa kuat Sutianmu, dia tak akan bisa mencapai kecepatan yang sama. Tapi lepaskan saya dengan kecepatan ini, itu masih cukup menakutkan. Kekuatan pola kualinya benar-benar melampaui saya. Gumam Mahaguru Ma di dalam hatinya, hanya untuk merasakan mulutnya mengering dan sulit untuk menerimanya. Dia telah mempelajari pola kuali selama beberapa dekade, tetapi dia sebenarnya lebih rendah dari seorang remaja, bagaimana dia bisa menerima ini? Para pemurni lainnya bahkan lebih tak dapat menerimanya. Bahkan jika Sutianmu adalah iblis hanya dalam satu aspek, kuncinya adalah dia iblis dalam setiap aspek, yang membuat mereka merasa bahwa di depan Sutianmu, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Wah, setelah mengukir selama 1 jam, Sutianmu melihat ke arah kuali roh dan melihat bahwa setengah dari pola kuali di kuali roh telah diperbaiki, meletakkan pisau pola kuali, menghela nafas panjang dan menatap Guru Ma. Guru Ma, apakah kamu masih berpikir saya tidak memiliki kekuatan itu sekarang? Mahaguru Ma mengalihkan pandangan kagetnya, menatap Sutianmu dengan raut muka rumit, lalu mengertakkan gigi dan berseru, pola kuali bahkan belum terukir, masih terlalu dini untuk mengatakannya, bukan. Dan dengan kecepatan seperti itu, bahkan tidak diketahui apakah ada masalah dengan pola kuali yang kamu ukir. Ketika Sutianmu mendengar ini, dia tertawa dingin, masih berbicara dengan keras, bukan. Melirik baskom tembaga dari bahan pola kuali itu, demi bahannya, demi kuali yang berharga, biarkan kamu mati. Gemerisik gemerisik gemerisik, melihat Sutianmu terus mengukir pola kuali, simpul tenggorokan Master Ma berguling dengan susah payah. Sebenarnya, dia percaya pada kemampuan Sutianmu, tetapi dia tidak mau digaplok di wajahnya dengan keras, dan terlebih lagi, dia tidak ingin menyerahkan bahan pola kuali itu. Waktu berlalu dalam sekejap, dan segera 1 jam berlalu. Selesai. Sutianmu meletakkan pisau tato kuali dan memeriksa kuali roh sebelum melemparkannya langsung ke Master Ma. Plak, saat Guru Ma menerima dan kuali, nafasnya menjadi cepat, dan bahkan tangannya bergetar. Periksalah. Dengan tangan gemetar dan hati yang bergetar, Mahaguru Ma mulai mencurahkan kekuatan jiwa. Wang Ming dan yang lainnya ikut bergetar, ini adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Wajah Guru Ma menjadi putih, dan bahkan jika dia memiliki wajah yang gelap, kilatan pucat bisa terlihat. Ya, itu adalah kuali roh kelas atas. Mahaguru Ma terhuyung mundur selangkah, bergumam tak percaya. Pola kualinya, tidak ada satupun masalah.
Ketika Wang Ming dan yang lainnya mendengar ini, bulu kuduk mereka yang berkeringat langsung berdiri tegak, dan mereka menoleh dengan ngeri untuk melihat Su Tianmu, hanya dengan suara menghirup udara sejuk. Mereka benar-benar tak dapat menemukan kata untuk menggambarkan Su Tianmu. Plak, Su Tianmu berdiri di depan Mahaguru Ma dan membawa kuali roh, lalu tatapannya menjadi dingin. Guru Ma, inilah saatnya bagi kamu untuk memenuhi janji kamu. Janji. Guru Ma menegang wajahnya dan menoleh untuk melihat baskom tembaga dari bahan pola kuali, hatinya langsung meneteskan darah. Bahan-bahan itu milikmu. Kerugian tetaplah kerugian, dan ia hanya bisa memberikan bahan pola kuali terbaik yang sudah ia kumpulkan selama lebih dari 50 tahun. Senyuman dingin menyebar di sudut mulut Su Tianmu, tentu saja materi itu miliknya, tapi janji yang dibuat lebih dari itu. Melihat Su Tianmu tidak bergerak dan masih berdiri di depannya, Mahaguru Ma hanya bisa menatap, bukankah dia menginginkan bahan pola kualinya? Masih tidak mau menerimanya. Mungkinkah dia ingin? Saat sebuah pikiran membanjiri pikiran Master Ma, sebuah pukulan keras langsung menyambut perutnya, langsung menekuk seluruh tubuhnya menjadi lengkungan. Kemudian seteguk darah dimuntahkan, tendangan ini menghabisinya. Kemudian Su Tianmu menendang lagi, langsung menendang Guru Ma ke dinding dengan sangat keras sehingga dinding terguncang 3 kali karena benturan itu. Jika bukan karena ruang penyulingan dibuat secara khusus, saya khawatir tembok itu akan runtuh oleh Guru Ma. Benar-benar melakukannya, kamu sudah mendapatkan bahan untuk pola kuali, dan kamu masih begitu kejam. Beberapa alkemis itu baru sadar kembali ketika mereka mendengar keributan itu, dan buru-buru bergegas menuju Mahaguru Ma setelah menatap Su Tianmu dengan sinis. Guru Ma, apa kabar? Wang Ming melihat wajah hitam Guru Ma telah memutih saat ini, hanya untuk merasakan giginya mulai sakit, itu benar-benar mengatakan satu hal, dengan 2 tendangan ini, saya khawatir Guru Ma tak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan. Su Tianmu dengan dingin menyapu sekilas ke arah Mahaguru Ma, berbalik dan pergi untuk mengambil baskom tembaga kecil, melihat bahan pola kuali kelas atas di dalamnya sambil tersenyum. Master Wang persenjataan, apakah ada cairan etsa kuali? Mengikis, cairan pengikis kuali. Wang Ming membeku, menatap Su Tianmu dengan bingung, tiba-tiba bertanya padanya untuk apa dia menginginkan ini. Eroding ding liquid adalah cairan yang sangat korosif yang dapat menimbulkan korosi pada dinding, khusus digunakan untuk mencuci pola dinding, tetapi untuk apa kamu membutuhkannya saat ini? Apakah ada? Jika ada, bawa dan gunakan. Su Tianmu kemudian berseru, jika tidak ada, dia akan pergi membelinya sendiri. Ya, ada. Meskipun dia tak tahu untuk apa Su Tianmu membawanya, Wang Ming masih buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia secara khusus datang untuk mengukir pola kuali, jadi tentu saja dia membawa cairan pengikis kuali. Sambil membalikkan tangannya, dia mengeluarkan botol kaca transparan, yang berisi cairan putih susu. Cairan ini adalah cairan pengikis kuali. Cairan pengikis kuali terlalu korosif dan tak bisa ditampung dalam botol giok, jadi hanya bisa ditampung dalam botol kaca. Setelah Su Tianmu menerima cairan pengikis ding, dia membukanya dan menuangkannya langsung ke kuali roh. Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Wang Ming melihatnya dan langsung gemetar ketakutan, lalu dia melompat dengan tergesa-gesa. Ini adalah kuali roh kelas atas dan telah memperbaiki pola kuali dengan susah payah. Mengapa dia harus mencucinya? Mengapa kamu mencucinya? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Setelah beberapa pemurni itu buru-buru memberi Master Ma dan penyembuhan, mereka mendengar suara korosif terus-menerus berdering dan menoleh dengan bingung untuk melihat kuali spiritual Su Tianmu dituangkan dengan cairan pengikis kuali, dan pola kuali di atasnya terus dibersihkan. Beberapa orang menyaksikan mata mereka berkaca-kaca, dan seluruh orang bingung, pola kuali yang diukir dengan susah payah ini baru saja tersapu bersih. Ini adalah kuali roh kelas atas, ini tidak diinginkan. Apa dia sudah edan? Apa yang dia inginkan? Mungkinkah pola kualinya tidak digambar dengan benar? Ini tidak masuk akal. Sebagian orang sungguh tak bisa memahami, mengapa kerja keras memperbaiki pola kuali dibatalkan begitu saja. Setelah Master Ma berangsur-angsur melambat, dia dengan lemah melihat ke arah spirit kuali yang berkarat, juga tak dapat memahami, dan rasa sakit pada daging muncul di matanya. Kuali roh kelas atas, kamu tidak ingin memberikannya kepada saya. Kuali roh kelas atas, di kerajaan Changlan sulit ditemukan,
Bahkan master dan master yang hebat, sejauh ini hanya menggunakan kuali roh kelas menengah. Dapat dilihat betapa berharganya kuali roh kelas atas, tetapi Sutianmu benar-benar menyia-nyiakannya begitu saja, menyia-nyiakannya bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Wow, melihat garis-garis kuali terkorosi, Sutianmu menggunakan air yang sudah dipadamkan untuk membersihkan kuali roh. Setelah mengambil spirit cauldron dan memeriksanya, dan melihat bahwa pola kuali benar-benar dibersihkan, dia berbalik dan berdiri di depan kuali artefak, melelehkan dan menyempurnakan bahan pola kuali. Dia, apa yang sedang dia lakukan? Mahaguru Ma dan yang lainnya benar-benar bingung, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Sutianmu? Mungkinkah dia menghapus pola kuali yang baru saja dia ukir, hanya untuk mengukirnya kembali? Mahaguru Ma, mungkinkah ada yang tidak beres dengan pola kuali yang baru saja dia perbaiki? Seorang pemurni mau tak mau bertanya pada Guru Ma. Guru Ma menggelengkan kepalanya, perbaikannya sangat bagus, bagaimana mungkin ada masalah? Lalu, apa yang sebenarnya dia lakukan? Bahkan jika dia tidak puas dan mengukirnya lagi, itu masih merupakan kuali roh kelas atas, melakukan ini sama sekali tak perlu. Hal yang mudah dan boros seperti ini, hanya seseorang yang memiliki otak di kepalanya yang akan melakukan ini, bukan? Beberapa orang memandang Sutianmu, tak peduli bagaimana mereka memandang Sutianmu, dia tidak terlihat seperti orang edan atau mati otak, melakukan ini, kecuali jika itu adalah keuntungan besar. Mungkinkah dia mencoba untuk? Wang Ming sepertinya telah memikirkan sesuatu, melirik ke bawah ke kuali esensi kelas atas di tangannya, lalu menatap Sutianmu dengan kasar, dan mengejutkan dirinya sendiri untuk melompat ke tempatnya. Mungkinkah dia mencoba mengubah kuali spiritual kelas unggul, menjadi kuali harta karun? Apa yang baru saja dia katakan? Mahaguru Ma dan yang lainnya membeku saat mendengar suaranya, dan kemudian melihat ke arah Wang Ming, dan dengan suara bulat berbicara dengan ngeri, mengubah kuali spiritual menjadi kuali harta karun. Apakah dia edan atau Sutianmu yang edan? Apa kamu bercanda? Kuali harta karun sangat berharga, tidak ada satupun di kerajaan sejak zaman lawas. Kuali harta karun yang hanya saya lihat di buku-buku lawas, saya belum pernah mendengar tentang kuali harta karun dimanapun. Untuk mengeraskan nilai yang bagus, itu adalah sebuah olok-olok. Mahaguru Ma dan yang lainnya langsung tidak percaya karena itu tak mungkin. Ketika mereka melihat kuali esensi di tangan Wang Ming, mereka terdiam. Mereka kemudian melihat kuali roh yang telah dicuci, dan kemudian melihat bahan pola kuali tingkat atas itu, dan kulit mereka semua menjadi keras. Saya khawatir Sutianmu benar-benar ingin melakukan ini ketika dia mengubah kuali esensi kelas menengah menjadi kuali esensi kelas atas. Tapi ini tak mungkin. Kenapa dia terus melakukan hal yang mustahil? Dia benar-benar edan. Beberapa orang pengikut Tuan Ma menggigil karena kegilaan Sutianmu, mereka belum pernah melihat orang segila itu sebelumnya. Apakah saya harus bergerak untuk mengusir kalian? Sutianmu dengan dingin berbicara, menatap Tuan Ma dengan cahaya dingin berkedip di mata mereka. Dia tak perlu membuktikan apa-apa lagi, dan jika dia masih tidak keluar, apakah dia ingin dia melakukannya? Melihat tatapan sedingin es Sutianmu, beberapa orang Mahaguru Ma menelan ludah dan saling melirik, mereka semua dapat melihat kerinduan di mata satu sama lain. Jika Sutianmu tidak berhasil, tidak apa-apa. Jika dia berhasil, maka mereka telah melewatkan keajaiban yang menghancurkan dunia. Meskipun masalah meningkatkan kuali roh secara paksa menjadi kuali harta karun tak mungkin dilakukan, apakah ada lebih sedikit hal yang telah dicapai Sutianmu secara paksa? Alam Toroukvare tak bisa ditembus dengan paksa, bukan? Sutianmu melakukan hal itu. Seorang danding tak bisa menaikkan kelasnya secara paksa, bukan? Sutianmu masih melakukannya. Apapun yang tak mungkin, apapun yang mengejutkan, apapun yang melanggar norma, dalam kasus Sutianmu, ada secercah harapan. Yang mulia Sutianmu, kamu mencoba meningkatkan kuali roh menjadi kuali harta karun. Seorang penyuling menggigil dan membuka mulutnya, bahkan hampir tak bisa berbicara. Sutianmu mengerutkan kening, apakah dia perlu menjelaskan kepada kalian? Mengangkat tangannya dan mengetuk kuali artefak, bahan pola kuali yang disempurnakan di dalamnya terbang keluar, dan setelah menangkapnya dengan palet khusus, dia berbalik dan melangkah menuju Master Ma dan yang lainnya. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk melakukannya sendiri. Langsung saja, dia menghunus pedangnya.
Ketika beberapa orang Tuan Ma melihat pedang Suan merah yang bersinar terang, mereka semua kedinginan sampai ke tulang. Tidak hanya berdasarkan kekuatan, tak peduli apapun aspek Su Tianmu, dia membuat mereka takut. Su, yang mulia Su Tianmu, kami sangat ingin melihat kamu menciptakan keajaiban, kamu, beri kami kesempatan. Pemurni artefak itu terus berbicara dengan penuh semangat, bahkan menggunakan gelar kehormatan, jadi bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia untuk melihat pemandangan itu. Yang mulia Su Tianmu, tolong beri kami kesempatan, jika saya melewatkan kesempatan ini, maka saya bahkan tak akan rela mati. Pemurni lain juga berdoa dan berseru, Wang Ming tidak mengatakan apa-apa, jika Su Tianmu tidak ingin meninggalkan Mahaguru Ma dan yang lainnya, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun, dia harus mengikuti. Su Tianmu tidak tergerak, ada apa dengan kerinduan dan keengganan kamu? Melihat Su Tianmu masih tidak setuju, Mahaguru Ma dan yang lainnya tertawa getir sendiri, benarkah mereka tidak memiliki kesempatan ini lagi? Tunggu sebentar, Yang mulia Su Tianmu, saya memiliki kartu Batu Yuan. Aula Batu Yuan akan segera dibuka untuk perjudian skala besar. Kamu dapat pergi dan berjudi dengan medali Yuan jika kamu memiliki kartu Batu Yuan ini. Salah satu penyuling itu cerdas, dan dengan cepat berpikir untuk bertukar bantuan untuk kesempatan ini. Kartu Batu Yuan, Su Tianmu tetap cuek, dia sudah punya satu, dia tidak butuh yang lain. Tidak menginginkannya, pikiran pemurni itu berubah, dan dia segera mengeluarkan segenggam buku giok dari sakunya. Yang mulia Su Tianmu, ini adalah album giok, tahukah kamu tentang album giok? Itu yang bisa mendeteksi apakah ada, di tambang Yuan Stone atau tidak. Bawalah. Langkah kaki Su Tianmu terhenti saat dia menatap album giok 4 halaman di tangan pemurni itu dan segera berseru. Pemurni itu membeku sejenak, lalu dengan senyuman di wajahnya, dia mengambil langkah kecil dan dengan hormat menyerahkan album giok itu kepada Su Tianmu. Su Tianmu menerima buku giok, setelah menentukan bahwa itu asli, sudut mulutnya menebarkan senyuman, sebelum dia mendapatkan 4 halaman buku giok, bersama dengan 4 halaman ini, itu adalah 8 halaman buku giok, tingkat deteksi langsung melonjak menjadi 80%. Membiarkan seseorang menonton dari sini, kesepakatan yang hemat biaya, tidak melakukannya dengan sia-sia. Bagus, kamu bisa tinggal, mereka bisa pergi. Penyuling itu langsung bersukacita setelah mendengar itu, tetapi segera kulitnya menegang. 4 halaman buklet batu giok, dan dia hanya bisa ditukar dengan 1 orang untuk menonton dari sela-sela di sini. Bagaimana dia bisa menukar 4 orang? Terlalu tidak ekonomis jika hanya dia yang bisa menonton. Mahaguru Ma dan yang lainnya memikirkan hal yang sama, tetapi mereka tidak berani menyinggung perasaan Su Tianmu saat ini, bahkan jika mereka kesal, mereka hanya bisa menahannya. Yang mulia Su Tianmu, saya memiliki 3 halaman buku giok di sini. Yang mulia Su Tianmu, saya juga punya 2 halaman di sini. Saya punya 4 halaman buku giok. Para pemurni yang tersisa sangat menentukan, dan meskipun daging mereka sakit, mereka masih mengeluarkan album giok mereka sendiri, hanya dengan imbalan kesempatan untuk menyaksikan keajaiban dari pinggir lapangan. Bahkan Wang Ming mengeluarkan 2 halaman album giok. Bagus, kalian semua bisa tinggal. Sedangkan untuk album giok, Su Tianmu datang untuk menyelamatkan, tidak terlalu memikirkannya, dan dia masih memiliki kegunaan yang bagus untuk album giok ekstra. Adapun beberapa orang yang hadir, hanya Master Ma yang tidak mengeluarkan buku gioknya, dia tidak membawanya sama sekali, dia juga tidak berpikir untuk bertaruh pada batu Yuan. Melihat tatapan dingin Su Tianmu, hati Guru Ma pahit, tetapi dia mencoba untuk mengeluarkan senyum yang menyenangkan, dia telah menerima begitu banyak buku batu giok, bisakah dia membawakannya satu? Tuan Ma, apakah kamu ingin saya mengirim kamu keluar dengan tangan saya atau dengan kaki saya? Tak peduli seberapa banyak Guru Ma mencoba untuk menjilat, tak peduli seberapa tulus tatapan Guru Ma, Su Tianmu tidak tergerak. Dia sudah berbelas kasihan dengan membiarkan Guru Ma bebas dari jeratan demi bahan pola kuali kelas atas, dan dia masih ingin meminta bantuan darinya. Itu benar-benar mustahil. Apakah Wang Ming dan yang lainnya benar-benar hanya ingin menyaksikan keajaiban? Jika mereka benar-benar berpikir demikian, mereka meremehkan mereka. Mereka semua berada di sini untuk belajar tentang pola kuali. Meskipun tak mungkin bagi mereka untuk belajar banyak, itu urusan mereka, dan jika Su Tianmu bersedia memberikan kesempatan ini, maka mereka harus membayar uang sekolah. Jika Guru Ma ingin melihat dan belajar,
pasti tak akan berhasil jika dia tidak membayar biaya sekolah yang mahal. Mahaguru Ma memandang Su Tianmu dan membuka mulutnya, tetapi dia hanya bisa dipenuhi dengan kepahitan. Su Tianmu telah mengatakannya, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun jika dia tidak mengeluarkan buku giok. Adapun hal-hal lain, selain dari bahan pola kuali dan buku giok, apa yang bisa membuat hati Su Tianmu bergetar? Kecuali mengeluarkan benda itu. Hati Mahaguru Ma bergejolak, tiba-tiba berpikir bahwa ada satu hal yang pasti akan disukai Su Tianmu. Benda itu terlalu berharga untuk dibawa bersamanya. Dan sesuatu yang begitu berharga, memintanya untuk mengambilnya tidak diragukan lagi akan memotong dagingnya. Yang mulia Su Tianmu, saya punya sesuatu yang pasti akan kamu sukai. Dengan itu, Guru Ma mengertakkan gigi dan membuka mulutnya. Bagaimanapun juga, dia sudah pernah terluka dan berdarah sekali, jadi kali ini tidak terlalu buruk. Oh, Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit, seorang alkemis kelas 4 yang bersumpah sangat banyak membuatnya tertarik. Bawa dan lihatlah, kamu masih membutuhkannya untuk membawanya. Hati Mahaguru Ma merasa tidak enak, ini adalah tantangan lain untuk prestisenya. Ini bukan pertama kalinya dia ditantang, Guru Ma melirik kuali artefak, akan membutuhkan waktu bagi Su Tianmu untuk melelehkan bahan pola kuali. Jadi dia buru-buru berbicara, oke, tunggu sebentar, saya akan segera membawanya. Senjata Master Wang, ikut saya. Kemudian meraung kepada Weaponry Master Wang, dia sekarang terluka parah oleh Su Tianmu. Dia hanya bisa membuka mulutnya untuk bergerak bahkan setelah meminum pil, dia bahkan tak bisa melangkah, dia harus digendong di punggungnya untuk pergi. Mata Wang Ming melotot, wajahnya penuh dengan pertanyaan, mengapa dia disuruh pergi? Guru Ma melotot dan mengancam, Wang Ming harus pergi dengan wajah penuh kebencian. Selama dia berada di aula pedang surgawi selama 1 hari, dia tidak berani menyinggung perasaan Guru Ma. Sedikit kemenangan melintas di mata Guru Ma, tujuannya meminta Wang Ming untuk pergi bersamanya adalah karena Wang Ming berhubungan baik dengan Su Tianmu. Jika dia tertunda, Su Tianmu akan menunggu mereka kembali demi Wang Ming. Wang Ming dengan enggan menggendong Mahaguru Ma di punggungnya dan meninggalkan ruang pemurnian, berlari sepanjang jalan agar tidak melewatkan Su Tianmu yang sedang mengukir pola kuali. Berhenti, tepat setelah berlari keluar dari area pemurnian, tiba-tiba terdengar suara raungan agung yang agung, menyebabkan Wang Ming buru-buru berhenti dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria yang perkasa dan kuat muncul di depannya. Hall Master. Wang Ming terkejut dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Hall Master, mengapa kamu kembali? Pria kekar ini adalah Master Aula dari Aula Pedang Surgawi, seorang pemurni top kelas 4. Itu bahkan lebih kuat dari seni memurnikan senjata Master Ma, dan statusnya secara langsung sebanding dengan Grand dan Master. Master Ma memang orang terkuat di Aula Pedang Surgawi dalam hal kekuatan pemurnian, tapi itu saat Master Hall tidak ada, dan tidak banyak waktu selama bertahun-tahun Master Hall berada di Aula Pedang Surgawi. Dengan perang terus-menerus di perbatasan kerajaan, wajar jika kepala aula ini kembali untuk duduk dalam situasi ini dan mendorongmu untuk membuat lebih banyak senjata yang bagus. Kepala aula berbicara dengan suara yang dalam, lalu menatap Master Ma di punggung Wang Ming dan mengerutkan kening. Tuan Ma, tak bisakah kamu melangkah sekarang? Dia berseru, wajahnya dengan cepat tenggelam, sepertinya dia telah pergi terlalu lama, dan sekarang menjadi semakin tidak patuh hukum. Itu, Hall Master, saya mengalami cedera yang sangat serius dan tak dapat turun dari tanah untuk saat ini. Tuan Ma tahu di dalam hatinya bahwa kepala aula telah salah paham dan membuka mulutnya untuk menjelaskan, dan Wang Ming buru-buru mengangguk setuju. Tuan Aula, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Wang Ming membuka mulutnya dan kemudian buru-buru pergi. Dia dan Mahaguru Ma sama-sama terburu-buru untuk kembali dan melihat Su Tianmu mengukir pola kuali sekarang. Berhenti. Wajah kepala aula menjadi semakin tidak sedap dipandang saat dia dengan dingin meraung. Terlalu banyak untuk membuatnya marah. Langkah kaki Wang Ming yang enggan melangkah, tanpa daya melirik ke arah Master Aula. Ini kembali saja kembali, jangan tunda bisnis mereka begitu mereka datang. Sepertinya kepala aula ini menjadi semakin tidak serius di matamu. Tidak, kepala aula, sekarang adalah waktu ketika kalian semua dibutuhkan untuk bekerja keras dalam pemurnian senjata. Apa yang kalian lakukan? Bicaralah. Wang Ming masih berusaha menjelaskan, ketika Hall Master langsung menyela dan menyerbu keluar.
Melihat Master Aula benar-benar marah, Wang Ming dan Master Ma saling melirik, dan keduanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hall Master, kita akan mengambil sesuatu sekarang dan kemudian pergi melihat ukiran pola kuali. Mahaguru Ma tidak punya pilihan lain selain menjelaskan. Melihat ukiran pola kuali, kepala Aula mengerutkan kening, apa yang bisa dilihat di sana? Mahaguru Ma, jika saya tidak salah ingat, kamu sendiri adalah seorang master pola kuali, bukan? Dan kamu masih ingin pergi dan melihat orang lain mengukir pola kuali. Hall Master tertawa dingin, di seluruh kerajaan, berapa banyak master pola kuali yang lebih baik dari kamu yang dapat diidentifikasi? Selain dia, kamu hanya bisa menemukannya di antara klan Hua, kan? Hall Master, saya akan menjelaskannya kepada kamu saat saya mendapatkan item itu kembali. Tuan Ma membuka mulutnya dan tak tahu harus berseru apa, jadi dia hanya menepuk Wang Ming dan menyuruhnya untuk bergegas. Wang Ming melirik Hall Master dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepala Aula menyaksikan mereka berdua pergi, wajahnya berangsur-angsur menjadi sedingin es. Jika dia tidak memberinya penjelasan yang masuk akal nanti, jangan salahkan dia karena kejam. Seperempat jam berlalu, Wang Ming pergi dan kembali dengan Guru Ma di punggungnya. Mahaguru Ma, barang bagus apa yang kamu ambil, keluarkan untuk saya lihat. Kepala Aula melangkah ke seberang ruangan untuk menghentikan mereka berdua dan berbicara dengan cuek. Setelah ragu-ragu sejenak, Mahaguru Ma menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kayu persegi berwarna ungu. Kayu awan ungu. Tatapan Master Aula langsung memadat saat melihatnya dan dia langsung berseru di tempat. Kayu awan ungu adalah bahan pemurnian senjata yang sangat berharga, begitu berharga sehingga seluruh kerajaan tak dapat menemukan yang kedua. Itu adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata roh. Tuan Ma, apakah kamu mencoba mengambil kayu awan ungu ini dengan imbalan kesempatan untuk mengamati dan belajar? Kepala Aula bertanya dengan pembukaan yang luar biasa. Mahaguru Ma mengangguk, dan daging horizontal di wajah kepala Aula bergetar saat dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu telah menghargai kayu awan ungu ini selama beberapa dekade, dan kamu bahkan tidak mengizinkan saya untuk melihatnya meskipun saya menginginkannya, dan sekarang kamu mengambilnya untuk diberikan hanya untuk melihat orang lain mengukir pola kuali. Setelah Master Aula selesai berbicara, dia tidak percaya bahwa dia menghirup seteguk udara sejuk, membiarkan Master Ma membayar harga seperti itu untuk mendapatkan kesempatan untuk mengamati, dewa macam apa orang yang mengukir pola kuali. Siapa orang itu? Dari ras negeri Tirai. Mahaguru Ma menggelengkan kepalanya, kepala Aula langsung membeku. Selain klan Hua, dari mana lagi karakter seperti itu bisa berasal? Lalu siapa dia? Su Tianmu. Wang Ming menjawab kembali, tak bisakah kamu menunda mereka lebih lama lagi? Dengan metode iblis Su Tianmu, tak perlu banyak waktu untuk menyempurnakan bahan untuk pola kuali. Su Tianmu. Mata kepala Aula melotot saat dia berseru, itu Su Tianmu yang membantai puluhan kebanggaan inti keluarga berusia berabad-abad dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi senjata makan malam rumah kerajaan Changsao. Wang Ming dan keduanya menganggukkan kepala. Selain dia, siapa lagi? Dia juga bisa mengukir pola kuali. Kalian bercanda. Seluruh tubuh Hall Master berantakan, hanya penampilan Su Tianmu sebelumnya yang cukup mengejutkan, dan sekarang dia bahkan menggunakan kekuatan pola kualinya untuk membuat Mahaguru Ma dengan sukarela mengeluarkan kayu awan ungu. Betapa sesatnya kekuatan pola kualinya. Tetapi siapapun yang merupakan orang normal tak dapat membayangkannya. Kalian berdua, apakah kalian bersama-sama berbohong padaku? Wajah kepala Aula menjadi suram, bagaimana mungkin ada iblis aneh seperti itu di dunia ini? Kekuatan pola kuali yang jauh lebih kuat dari Mahaguru Ma, bahkan jika Su Tianmu sudah mulai belajar pola kuali dari rahim ibunya, tak mungkin dia bisa sekuat itu. Hall Master, jika kamu tidak mempercayai kami dan pergi bersama kami ke ruang pandai besi untuk melihatnya, kamu akan tahu. Wang Ming berseru dengan terengah-engah, apakah kamu percaya atau tidak, itu bukan urusan mereka, jangan tunda lagi. BTW, Hall Master, kamu sebaiknya menyiapkan harta karun seperti album giok atau semacamnya, jika tidak, kamu tak akan memiliki kualifikasi untuk mengamati. Wang Ming mengambil beberapa langkah dan mengingatkan, Hall Master mendengar dan sekali lagi bingung, buku giok. Wang Ming telah mengambil buku giok untuk memenuhi syarat untuk mengamati.
Sebagai kepala aula pedang surgawi, saya bahkan tak bisa memiliki kualifikasi untuk mengamati. Kemudian Hallmaster menjadi kesal, di aula pedang surgawi miliknya, masih ada sesuatu yang tak bisa dia saksikan. Menindaklanjuti dan tiba di depan ruang penyulingan atas, dia hanya melihat Wang Ming dengan hati-hati mengetuk pintu dan dengan sabar menunggu pintu terbuka sebelum dia berani masuk. Melihat Su Tianmu sedang memurnikan bahan di sana, Wang Ming dan mereka berdua menghela nafas lega, untungnya mereka tidak melewatkannya. Su Tianmu menamparkan kuali artefak, dan semacam esensi material pola kuali terbang keluar, menangkapnya dengan palet. Membawa barang-barang itu, memalingkan kepalanya untuk melihat Master Ma, dia berbicara dengan lemah. Membawanya, Guru Ma mengangguk, dan Wang Ming membawanya ke Su Tianmu dan membagikan kayu awan ungu. Su Tianmu meliriknya dan matanya langsung tertuju ke tanah, kayu awan ungu. Orang baik, akan mendapatkan sesuatu dan memberinya kejutan sebesar itu. Kayu awan ungu tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata spiritual, tetapi juga merupakan bahan penting untuk meningkatkan pedang Suan Merah. Yang sebesar itu, bisa meningkatkan 2 pedang Suan Merah. Su Tianmu tidak sabar untuk menerima kayu awan ungu dan bergumam dengan penuh kasih, baru saja meningkatkan pedang Suan Merah menjadi pedang surgawi ekstrim. Harapan untuk meningkatkannya menjadi artefak spiritual datang, perjalanan ke aula pedang surgawi ini tidak sia-sia. Senjata spiritual memiliki roh, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan dan menyerang di udara. Melihat Su Tianmu yang bersemangat, meskipun daging Guru Ma sakit, sudut mulutnya masih tersenyum. Sekarang kamu telah melihat kekuatan finansialnya, bukan? Bukankah mungkin untuk memesan posisi yang bagus untuknya? Bagus, kamu bisa tinggal dan menonton dari pinggir lapangan, kamu bahkan bisa tinggal di posisi terdekat untuk menonton. Dengan hal baik yang dikirimkan kepadanya, Su Tianmu tidak pelit dan memberikan perlakuan terbaik kepada Guru Ma. Kamu juga bisa bertanya kepada saya tentang pola kuali. Terima kasih banyak, Yang Mulia Su Tianmu. Mendengar ini, Maha Guru Ma sangat gembira dan buru-buru mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Dia merasa senang di dalam hatinya karena dia tidak berkeliling mencari buku giok. Kalau tidak, dia pasti tak akan memiliki kesempatan untuk bertanya. Dia adalah Su Tianmu, benar-benar muda. Kepala aula telah memandang Su Tianmu dengan takjub, dia hanya kembali karena perang perbatasan, dan begitu dia kembali, dia mendengar berita tentang Su Tianmu, yang sangat membuatnya takut pada saat itu. Sekarang setelah dia melihatnya, Su Tianmu jauh lebih muda dari yang dia bayangkan, dan bahkan lebih luar biasa. Su Tianmu menyingkirkan kayu awan ungu dan mengerutkan kening ketika dia melihat satu orang lagi datang setelah dia mengumpulkan kegembiraannya. Orang yang menganggur, cepat pergi. Dia sudah tinggal beberapa bahan pola kuali lagi untuk bisa mengukir pola kuali. Dia tidak ingin ada orang yang makan tanpa hasil di sini, tidak adil bagi Guru Ma dan yang lainnya. Mendengar ini, kepala aula hampir menjadi asap karena marah. Dia, kepala aula pedang surgawi, benar-benar digambarkan sebagai pemalas. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan dan dihina seperti ini. Ketika Guru Ma dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua berdesis dan melihat ke arah kepala aula. Mereka semua telah membayar uang sekolah mereka. Kamu tidak mengambil apapun dan kamu ingin menonton dan belajar di sini. Pintunya bahkan tidak ada. Kepala aula melihat bahwa Guru Ma dan yang lainnya semua menonton pertunjukannya yang bagus, dan dengan dingin mendesis tidak senang, membiarkan dia membayar biaya sekolahnya. Tak pernah. Su Tianmu, dengarkan baik-baik, saya adalah Master Aula Pedang Surgawi, pemurni kelas 4, bukan orang yang menganggur. Kepala aula berbicara dengan cuek, wajahnya terangkat dengan kepuasan diri. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa meminta nasihat dari saya mungkin bisa memberi kamu beberapa petunjuk. Ada kerendahan hati dalam ucapannya, dia hanya meremehkan kekuatan pola kuali Su Tianmu, dia bahkan ingin menggunakannya untuk menamparkan wajah Guru Ma dan yang lainnya. Tolong keluar. Setelah Su Tianmu mendengar ini, wajahnya tidak berubah, dan dia membuka mulutnya dengan cuek seperti biasa. Penggunaan kata tolong adalah demi kamu menjadi Master Aula. Wajah Master Aula langsung tidak sedap dipandang, atau apakah dia disuruh keluar? Master Aula pedang-pedang surgawi, jika dia diusir di tempatnya sendiri, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Jika kamu ingin menonton di sini, maka kamu harus menunjukkan ketulusan kamu.
Su Tianmu terus berbicara, menatap Master Aula dengan cuek. Bahkan jika kamu adalah Master Aula, maka kamu tak bisa menonton tanpa hasil. Kepala Aula tertawa ketika mendengar ini, berdesis lebih dari sedikit. Anak kecil yang sombong. Kepala Aula, kamu sebaiknya membayar uang sekolah. Seorang penyuling tak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Bukan karena dia bersikap baik, tapi jangan menunda mereka untuk menonton dari pinggir lapangan. Apa kamu sudah edan? Kepala Aula dengan dingin memelototinya. Sebagai anggota Aula Pedang Surgawi, dia benar-benar membantu orang luar. Dan semua melakukan hal-hal konyol seperti itu, jika bukan karena orang-orang ini adalah pilar Aula Pedang Surgawi, dan jika bukan karena Su Tianmu memiliki semua pencapaian itu, dia tak bisa tidak bergerak. Hall Master, tahukah kamu apa yang baru saja dilakukan Yang Mulia Su Tianmu? Penyuling itu tak bisa berucap, dia cukup baik untuk menasihati kamu, tetapi dia masih tak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia Su Tianmu barusan menggunakan pola kuali untuk membantu Master Senjata Wang mengubah kuali halus kelas menengah menjadi kuali halus kelas atas, dan dia juga secara pribadi memperbaiki pola kuali dari kuali roh kelas atas. Mendesis. Master Aula semakin mendesis ketika mendengar ini, dan berani mengatakan hal yang tidak masuk akal, konyol sampai ekstrim. Melihat Master Aula tidak mempercayainya, penyuling itu melirik Wang Ming, yang mengerti dan mengeluarkan kualinya yang bagus setelah menurunkan Master Ma dan menyerahkannya kepada Master Aula. Melihat kuali dan, Master Aula membeku sejenak, dan kemudian menerimanya dengan takjub, dan setelah menyapu sekilas dia tertegun dan sempoyongan, dengan tidak percaya menyapu Su Tianmu dan menatap Wang Ming. Apakah ini benar-benar diukir olehnya? Wang Ming mengangguk dengan berat, dan kepala Aula sangat terkejut sehingga dia langsung menghirup seteguk udara sejuk. Dalam hal kekuatan pola kuali, dia jauh lebih kuat dari Mahaguru Ma, dan dia juga bisa melihat kekuatan pola kuali Su Tianmu yang luar biasa dari kuali dan ini. Mengukir kuali roh kelas atas, saya khawatir dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kepala Aula memandang Su Tianmu dengan kaget, tetapi segera dia memandang Master Ma dan yang lainnya dengan penuh keraguan. Kalian menggunakan buku giok dan kayu awan ungu hanya untuk melihatnya mengukir pola kuali-kuali roh. Belum lagi bahwa nilai buku giok tak dapat dibandingkan dengan kayu awan ungu. Kesepakatan ini, sama sekali tidak hemat biaya. Dia masih merasa bahwa Guru Ma dan yang lainnya tidak waras. Mahaguru Ma dan yang lainnya bersungut-sungut, apakah menurut kamu mereka terlihat seperti orang yang begitu geblek? Kuali roh itu, Yang Mulia Su Tianmu baru saja selesai memperbaiki pola kuali dan mencucinya dengan cairan pengikis kuali. Dia sekarang akan menggunakan pola kuali untuk mengubah kuali roh kelas atas menjadi kuali harta karun. Kuali harta karun. Kepala Aula tertegun, dan kemudian dia sangat terkejut sampai matanya hampir melotot. Dia akan dengan paksa mengubah kuali roh kelas atas menjadi kuali harta karun. Benar-benar lelucon. Ini sama sekali tak mungkin. Kalian edan, kalian pasti edan. Kepala Aula terus menggelengkan kepalanya, Master Ma dan yang lainnya pasti menderita kehilangan hati, benar-benar mempercayai omong kosong semacam ini. Apakah kamu sudah cukup bicara? Suara Su Tianmu yang tidak puas terdengar, jika kamu sudah cukup bicara, cepatlah pergi, jangan tunda waktu semua orang. Melihat Su Tianmu masih mengusirnya, Kepala Aula mengertakkan gigi karena marah, meremehkan orang seperti itu. Bagus, dia ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini hari ini. Ini adalah buku giok 10 halaman, cukup untuk kubaca di sini, kan? Sebagai seorang Hall Master, dia juga mendominasi dalam ledakannya, langsung melemparkan segenggam buku giok 10 halaman. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk menangkapnya, alisnya sedikit terangkat, lalu sudut mulutnya terangkat, ini kurang lebih sama. 10 halaman buku giok, tingkat deteksi sebenarnya hanya lebih dari 90%, lebih banyak buku giok, tak mungkin mencapai tingkat deteksi 100%, atau semua orang akan terlibat dalam 10 atau bahkan selusin halaman buku giok, tak perlu membuka aula Yuan Shi untuk berjudi di atas batu. Melihat Su Tianmu berbalik dan terus menyempurnakan bahan kuali, Master Aula diam-diam membenci, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak buku giok? 10 halaman buku giok sudah cukup, tidak ada gunanya membutuhkan lebih banyak. Dia tidak repot-repot memikirkan untuk apa Su Tianmu membutuhkan begitu banyak buku giok, dan mengambil langkah menyeberang, bersandar pada posisi Guru Ma untuk menonton.
Ketika Guru Ma melihat itu, dia tidak senang. Dapatkah 10 halaman buku giok kamu dibandingkan dengan kayu awan ungu miliknya? Dia sebenarnya berada di posisi yang sama dengannya. Tapi dia tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, tekanan tingkat besar resmi hanya bisa menahan kesal. Di tengah-tengah suara yang menyempurnakan, kerumunan Master Ma menunggu dengan sabar. Saat bahan terakhir disempurnakan, hati kerumunan Guru Ma berdebar-debar saat mereka menyaksikan Su Tianmu duduk di depan kuali dan dengan palet, mereka semua tegang untuk mengantisipasi. Yang mulia Su Tianmu, apakah danding ini benar-benar mampu menahan pola kuali harta karun? Saat Su Tianmu mengambil pisau pola kuali, Tuan Ma tak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan bertanya. Danding ini telah diwariskan untuk waktu yang lama, dan bahannya terlalu keras, sehingga memiliki potensi untuk menjadi kuali harta karun. Su Tianmu melirik ke arah Mahaguru Ma dan kembali. Jika tak dapat menahan pola kuali harta karun, apakah dia akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk meningkatkan kelas kuali dan... Pertanyaan ini, bertanya itu geblek. Guru Ma, kamu hanya punya satu kesempatan untuk bertanya, jangan sia-siakan. Wajah Guru Ma berubah dan dia buru-buru menutup mulutnya. Jika dia membuka mulutnya untuk bertanya lagi, itu akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat saya mengukir pola kuali, tidak ada yang boleh bersuara. Siapapun yang menggangguku, saya pasti akan menghabisinya. Su Tianmu melirik Master Ma dan yang lainnya dan berbicara dengan suara dingin. Kuali harta karun tidak seperti kuali roh, dia masih bisa menyimpannya jika pola kuali roh diukir dengan tidak benar. Tetapi jika pola kuali harta karun diukir dengan tidak benar, itu benar-benar akan hancur. Guru Ma mereka semua menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Kepala Aula tidak yakin, tetapi masih memiliki wajah yang serius. Tak peduli apakah Su Tianmu bisa melakukannya atau tidak, ketika mengukir pola kuali tak dapat diganggu. Ini adalah tabu dunia pemurnian, tidak ada yang bisa mematahkannya. Jika kamu melakukannya, maka itu adalah kematian putih. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, mencelupkan pisau pola kuali ke dalam bahan pola kuali, dan mulai mengukir pola kuali. Gemerisik gemerisik gemerisik, kerumunan Guru Ma memperhatikan dengan saksama, dan segera raut muka keheranan muncul di wajah mereka. Sungguh suatu pola yang sangat detail. Ini bahkan setengah lebih bagus daripada pola spirit kuali. Garis-garis pola spirit kuali hanya setipis rambut. Apa itu konsep setengah lebih halus? Prestasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Dan semakin halus garis halus, semakin besar kemungkinan kesalahan. Beberapa orang mulai menahan nafas, bahkan tidak berani bergerak. Jangan sampai suara pakaian yang bergesekan mengganggu Su Tianmu. Master Aula menatap setiap langkah yang diambil Su Tianmu, bahkan jika keterampilan Su Tianmu sudah tua dan di luar jangkauannya. Dia masih tidak percaya bahwa Su Tianmu dapat melakukan apa yang dia lakukan untuk meningkatkan kuali roh menjadi kuali harta karun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Gemerisik gemerisik gemerisik. Setelah mengukir selama setengah jam, Su Tianmu menghembuskan nafas panjang dan beristirahat sementara, sudah berkeringat deras. Dan di kuali roh, hanya ada sepotong kecil pola. Kuali harta karun 1000 kali lebih berharga daripada kuali roh, dan kesulitan mengukir pola kuali telah meroket. Tanpa 2 hari, mustahil untuk menyelesaikan gambar pola kuali. Melihat Su Tianmu kelelahan seperti ini, Mahaguru Ma dan yang lainnya semua terkejut. Meskipun hanya Wang Ming yang melihat ukiran pola kuali esensi, mereka semua melihatnya saat pola kuali roh diperbaiki, dan Su Tianmu sangat santai, sama sekali tidak seperti sekarang. Senjata Master Wang, kemari dan bantu saya menyeka keringatku. Setelah Su Tianmu beristirahat sejenak, dia berseru kepada Wang Ming. Untuk mencegah tetesan keringat memengaruhi pola kuali, maka, perlu menyeka keringat tepat waktu. Wang Ming tertegun, lalu gembira, buru-buru bangkit dan menepuk-nepuk bokongnya dengan gembira. Master Ma, hati mereka tergerak karena iri, menyeka keringat pekerjaan yang mereka semua senang lakukan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menontonnya dari jarak dekat. Agar tidak mengganggu Su Tianmu, mereka semua dipisahkan oleh setidaknya 3 meter, yang sedekat menyeka keringat. Tunggu, saat Wang Ming dengan penuh perhatian menyeka keringat Su Tianmu, Guru Ma tiba mengangkat tangannya dan meraung. Yang mulia Su Tianmu, saya punya cucu perempuan yang lembut dan praktis, mengapa kita tidak membiarkan dia menyeka keringat kamu?
Mahaguru Ma berseru dengan mata penuh antisipasi, cucunya sangat cerdas, jika dia dapat menularkan kesempatan belajar ini, itu akan menjadi keuntungan besar. Cucu perempuanmu, Su Tianmu tertegun, lalu mengukur Guru Ma, sudut mulutnya tertarik. Pada penampilan Guru Ma, cucunya takut. Cucu perempuanmu juga seorang penyuling. Kemudian Su Tianmu bertanya dengan hati penuh keanehan, yang mana dari pemurni yang tidak penuh dengan otot yang meledak, dan kemudian disatukan dengan martabat Master Ma ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Tidak, cucu perempuan saya adalah Master Pola Kuali. Mahaguru Ma menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan semacam kebanggaan, cucunya adalah salah satu Master Pola Kuali jenius yang langka. Su Tianmu merenung, melirik Wang Ming, seorang pria berkulit coklat, dan akhirnya menganggukkan kepalanya, memiliki seorang wanita untuk menyeka keringat, mengukir pola kuali jauh lebih nyaman. Bau di tubuh Wang Weapon Master ini, bahkan bukan masalah tidak mandi selama berhari-hari lagi, sangat sulit baginya untuk bertahan. Yang mulia Su Tianmu, apakah ada kesalahan yang saya lakukan? Katakan padaku, saya pasti akan berubah. Wang Ming melihat bebek yang masuk ke mulutnya bisa terbang, dan dengan kesal melirik Tuan Ma, menatap Su Tianmu dengan mata penuh keluhan. Su Tianmu melirik Wang Ming, dan melihat bahwa dia seperti wanita yang kesal, dia buru-buru melambaikan tangannya. Duduklah di sana. Wang Ming dengan enggan bangkit dan pergi, menundukkan kepalanya, melangkah kembali ke posisi semula. Senjata Master Wang, silakan pergi dan panggil Sisi. Master Ma merasa lega dan berseru kepada Wang Ming. Mata Wang Ming melotot, memintanya untuk pergi lagi. Orang tua, jangan terlalu banyak menggertak orang. Bahkan jika kamu menggendong kamu sebelumnya, tetapi sekarang kamu merampas kesempatannya dan membiarkannya pergi dan memanggil cucu kamu, ini menangkapnya sendirian dan menggertaknya. Jangan pergi dulu, jangan tunda waktu yang mulia Su Tianmu. Mahaguru Ma mendesak dengan wajah santai, bagaimana mungkin ia terlihat terburu-buru. Orang tua, anggap dirimu kejam. Secara mengejutkan menggunakan Su Tianmu untuk menekannya, Wang Ming sekali lagi melirik Guru Ma dan pergi dengan gusar. Su Tianmu terus beristirahat, jangan sampai dia diganggu ketika yang lain datang. Master Aola mengabaikan episode ini, dan terus melihat kuali dan di tangan Su Tianmu. Gambar Su Tianmu sampai sekarang tidak menimbulkan riak di hatinya, dan dia tak dapat melihat apapun hanya dengan sepotong kecil riak, dan bahkan di matanya, Su Tianmu menjadi kepura-puran. Pada akhirnya, mungkin itu hanya kuali roh. Master Aola diam-diam membenci di dalam hatinya, dia belum melihat kecepatan di mana Su Tianmu memulihkan riak kuali roh kelas atas, jadi tentu saja, dia pasti tak akan percaya bahwa Su Tianmu memiliki kemampuan itu. Wang Ming buru-buru membawa seorang wanita dan menutup pintu. Saat wanita itu masuk, aroma aneh tercium, menenangkan pikiran. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu, dan warna aneh melintas di wajahnya. Saya hanya melihat bahwa wanita yang datang memiliki tubuh yang ramping dan kulit yang putih, penampilannya bahkan lebih cantik, dan temperamennya adalah tipe orang yang tahu dan lembut seperti air. Su Tianmu tak bisa tidak memiliki keraguan, ini pasti cucu Guru Ma sendiri. Ini sama sekali tak bisa melihat sedikit kemiripan, mungkinkah bambu penjahat menghasilkan rebung yang bagus? Tuan Ma melihat Su Tianmu telah menatap cucunya, wajahnya tak bisa membantu tetapi mengangkat sentuhan kemenangan, sebelumnya masih tidak bahagia, sekarang melihat mata lurus, bukan? Sisi, cepatlah kemari, seka keringat yang mulia Su Tianmu. Mahaguru Ma memberi isyarat kepada Mas Sisi dan meraung. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Mas Sisi menghampiri, melirik Su Tianmu, dan dengan sangat enggan mengeluh, apa gunanya memanggilnya untuk melayani seseorang dengan alasan yang baik. Cepat pergi, ini adalah kesempatan besarmu, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu pasti akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Mahaguru Ma memelototi Mas Sisi, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara kepada Mas Sisi dengan nada menegur. Mas Sisi tiba-tiba merasa sedih, sejak kecil, kakeknya tak pernah menegurnya seperti ini. Kesempatan macam apa itu? Menyeka keringatnya juga dianggap kesempatan. Hati Mas Sisi penuh dengan ketidakpuasan, dia tak pernah melayani orang seperti ini sejak dia masih kecil, bagaimana bisa dia pergi dan melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pelayan. Gadis sombret, jangan pergi dulu. Melihat Mas Sisi berdiri diam,
Tuan Ma menjadi marah, nadanya menjadi lebih keras. Kesempatan ini adalah sesuatu yang ditukar kakekmu dengan sepotong kayu awan ungu, orang lain yang ingin menyeka keringatnya bahkan tidak memiliki kesempatan ini, kamu masih belum pergi. Kayu awan ungu, mata indah Masisi melotot ketika mendengar ini, dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kakek, apa kamu edan, itu adalah kayu awan ungu yang kamu hargai selama beberapa dekade. Berikan saja, pasti sudah pikun. Apa ini? Siapa yang belum membayar biaya sekolah agar mereka bisa berada di sini untuk menyaksikan Yang Mulia Sutianmu mengukir pola kuali, bahkan kepala sekolah telah membayar biaya sekolah. Mahaguru Ma melirik ke arah kepala Aula, dan wajah kepala Aula langsung terlihat tidak sedap dipandang. Sakit, apa gunanya menasihati cucu kamu untuk melibatkannya? Kemudian Guru Ma menatap Masisi dalam-dalam, sekarang mengertikan betapa langkanya kesempatan ini.